Halo semua, perkenalkan nama saya Cherry, saya dari program studi manajemen kelas ekstensi karyawan Universitas Bakri dengan program studi 12319210003. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil observasi saya mengenai pengaruh tekanan kerja pada stres dalam lingkungan kerja, khususnya di perusahaan PT Cakra Cahaya Kreasi. Sebelum kita memasuki hasil observasi, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu mengenai deskripsi dari lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan kombinasi dari faktor-faktor fisik, psikologis, sosial, dan organisasional yang mempengaruhi perilaku kinerja dan kepuasan karyawan. Dalam lingkungan kerja sendiri, setiap individu memiliki job desk atau deskripsi pekerjaan yang menjadi tanggungan bagi individu yang bekerja dalam lingkungan kerja. Tanggung jawab yang diampu oleh individu tersebut harus dikerjakan untuk memenuhi job desk yang telah menjadi persetujuan saat memasuki lingkungan kerja. Lingkungan kerja sendiri menjadi faktor dalam semangat bekerja pada setiap individu. Faktor yang dimaksud dalam hal ini adalah fasilitas kantor, budaya pada perusahaan, rekan kerja yang juga berperan penting dalam semangat etos kerja setiap individu. Juga, atasan sebagai penentu kebijakan dalam perusahaan. Kemudian pengertian sikap individu dalam lingkungan kerja adalah evaluasi kognitif, perasaan, dan perilaku yang tercermin dalam respons terhadap objek, orang, atau kejadian dalam lingkungan kerja. Sedangkan stres dalam lingkungan kerja adalah hasil dari ketidakcocokan antara tuntutan pekerjaan dan sumber daya individu untuk mengatasi tuntutan tersebut. Saya juga selaku peneliti mengambil artikel yang mengenai stres kerja dan motivasi kerja pada petugas lembaga pemasyarakatan. Di sini menjelaskan bahwa tekanan kerja yang timbul dan berlangsung terus-menerus berpotensi menimbulkan stres bagi pekerja. Artikel jurnal ini juga memaparkan bahwa sumber stres pada petugas lembaga pemasyarakatan menjadi penting karena berkaitan dengan bagaimana stres tersebut akan dikelola. Selain itu, status sosial sebagai pekerja di penjara dan kondisi fisik kantor yang kurang memadai sebagai sumber stres lain bagi pekerja di lembaga pemasyarakatan. Kemudian peneliti melakukan observasi langsung dengan metode wawancara dengan salah satu narasumber sebagai pengurus di PT Cakra Cahaya Kreasi yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang event organizer. Dalam observasi mengenai stres pada lingkungan kerja tersebut, penulis melakukan kegiatan wawancara dan mengkonfirmasi terlebih dahulu deskripsi pekerjaan yang narasumber ampu. Dalam hal ini, narasumber bertugas sebagai jembatan antara perusahaan dan pihak ketiga dalam suatu kegiatan. Narasumber juga menjelaskan bahwa kegiatan acara yang dilakukan membutuhkan banyak persiapan baik dalam susunan acara maupun pengaturan anggaran. Narasumber yang juga menjabat sebagai pengurus harus ikut juga dalam mendampingi tim untuk mempersiapkan kegiatan acara dengan pihak ketiga. Para karyawan yang bekerja pada perusahaan juga ikut membantu dalam kelancaran kegiatan yang akan dilakukan di kemudian hari tersebut. Mulai dari bagian pemasaran yang mengatur dan mencari perusahaan serta lembaga untuk kerjasama, kemudian bagian tata administrasi, membuat proposal untuk pengajuan kepada pihak ketiga, kemudian setelah proposal tersebut dibuat, bagian ekspedisi akan membawa proposal kepada pihak ketiga untuk mendapatkan persetujuan dari pihak ketiga. Saya selaku peneliti juga mengkonfirmasi terkait tingkat stres dan pengaruh dari tekanan kerja yang dihadapi sebagai seorang pengurus. Narasumber menjelaskan bahwa tekanan kerja memiliki sumber dari banyak faktor, baik dari internal yaitu tim narasumber tersendiri, ataupun bahkan dari pihak eksternal itu sendiri. Kemudian, stres yang dimaksudkan oleh narasumber adalah beban dari tekanan kerja dalam menghadapi deskripsi pekerjaan sebagai seorang pengurus. Faktor yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari karyawan yang bekerja pada perusahaan PT Cakra Cahaya Kreasi ini sendiri. Contoh yang dimaksud pada narasumber jelaskan adalah karyawan yang tidak bertanggung jawab penuh pada pekerjaan yang dilakukan, seperti bagian ekspedisi yang melakukan pengiriman proposal yang melewati tenggat waktu dari jam yang telah disetujui untuk penerimaan proposal oleh pihak ketiga,
Contoh lainnya adalah bagian tata administrasi yang lalai dalam membuat proposal sehingga ketika bagian ekspedisi telah menyampaikan proposal tersebut ke pihak ketiga, yang kemudian proposal tersebut mendapatkan persetujuan untuk kerjasama. Narasumber juga merupakan seorang pengurus setelah melakukan peringatan melalui verbal untuk bagian tata administrasi untuk pembuatan proposal dengan cermat dan teliti. Hal-hal yang telah saya jelaskan tersebut itu menjadi salah satu penyebab stres pada narasumber dari faktor internal. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar perusahaan. Contoh yang narasumber jabarkan dalam faktor eksternal tersebut adalah terkait kerjasama. Sebagai hal yang dimaksud adalah ketika semua proses pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan namun dalam proses persetujuan tersebut, pihak ketiga justru merubah persetujuan tersebut tanpa persetujuan dari awal. Kemudian, faktor eksternal yang lainnya adalah pihak ketiga yang tidak menjalankan tugasnya pada saat kegiatan berlangsung, yang berakibat pada permasalahan anggaran dan lainnya. Hal ini juga menjadi faktor penyebab stres narasumber sebagai seorang pengurus. Penulis menjelaskan bahwa stres yang dialami oleh pengurus berdampak juga dalam menjalankan kegiatan perusahaan dikarenakan pengurus menjadi pribadi yang mudah marah dan juga bahkan berdampak pada hubungan pengurus pada keluarga pengurus sendiri. Saya selaku peneliti juga mengkonfirmasi apakah ada solusi dari stres yang dihadapi oleh narasumber itu sendiri. Narasumber menjelaskan bahwa sebagai seorang pengurus, narasumber harus menghadapi stres dalam lingkungan kerja. Hal yang dilakukan narasumber dengan memperhatikan hubungan internal perusahaan terlebih dahulu. Narasumber memaparkan bahwa hubungan internal menjadi faktor utama yang harus dihadapi. Solusi yang dilakukan pada narasumber terhadap internal adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung pada kegiatan kerja di lingkungan kerja tersebut, kemudian melakukan training atau pelatihan, juga melakukan peringatan verbal maupun pemberian surat peringatan kepada karyawan yang lalai dalam melakukan job desk tersebut. Dan pada pihak eksternal sendiri, pihak ketiga narasumber juga memperingatkan secara verbal maupun secara tertulis mengenai job desk maupun SOP yang telah disetujui pihak ketiga maupun perusahaan dari narasumber yang diurus ini. Dari hal ini, saya selaku peneliti menarik kesimpulan terkait stres pada lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja seseorang dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaannya. Dan setiap individu dapat memiliki solusi dari stres yang dihadapi khususnya dalam lingkungan kerja. Berikut observasi saya pada PT Cahaya Kreasi, Cakra Kreasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali.